Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cirek, kita kembali lagi di program Podcast Express. Sebuah program dari Cianjur Express menghadirkan narasumber dari berbagai elemen atau mungkin dari instansi lain pemerintah gitu. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Joko Purnomo, pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur. Sehat, Pak Joko? Kabarnya? Alhamdulillah sehat, Om Heri dan semua rekan-rekan di Cianjur Express. Alhamdulillah selamat menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah. Amin. Ya, kenapa kami mengundang Pak Joko? Karena kita ingin tahu nih, apa sih sebetulnya tugas Satpol PP sendiri, apalagi juga membawahi juga pemadam kebakaran nih di Cianjur. Nah, khususnya di selama bulan Ramadan ini dan mungkin juga nanti pada saat Idul Fitri gitu. Nah, kita akan berbincang lebih lanjut nih gitu dengan Pak Joko. Pak Joko, Ya. berarti baru berapa minggu Pak ya menjabat? Saya ditugaskan oleh Pak Bupati, Pak Dr. Muhammad Wahyu Ferdian, menjadi pelaksana tugas atau PLTK Satpol PP Damkar itu tertanggal 20 Februari. 20 Februari. Jadi kurang lebih sudah sebulan. Sudah sebulan. Sekarang 20 Februari, 19 Maret, kurang lebih sebulan. Jadi tugas PLT juga didefinitifnya sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi double job. Gimana perasaannya? Ya, pada prinsipnya sih kita melaksanakan tugas sebagai bawahan harus siap dimanapun ditempatkan. Dan memang ya sedikit banyak barangkali pimpinan mengetahui track record kami dulu memang di 2018 pernah menjadi Kepala Bidang Penegakan Perda pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur. Ya, sehingga mungkin sedikit pengulangan kalau dulu di Kepala Bidang, kalau hari ini di Pelaksana Tugas Kasatpol PP-nya. Insya Allah sudah bisa tune in langsung. Insya Allah. Ramadan ya gitu kan gitu. Tapi sebelum kita membahas apa yang sudah mungkin dilakukan di bulan Ramadan ini, mungkin perlu dijelaskan dulu apa sih sebetulnya fungsi atau tupoksi Satpol PP sendiri gitu. Ya, sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Cianjur nomor 1 tahun 2020, sebagaimana merubah peraturan daerah Kabupaten Cianjur nomor 1 2019, dan sesuai dengan tugas pokok fungsi Satpol PP adalah salah satu instansi yang melaksanakan tugas pokok fungsi di bidang penegakan perda peraturan daerah, meliputi pembinaan sumber daya manusia (SDA), meliputi penegakan perda, ketertiban umum masyarakat, dan juga meliputi pemadam kebakaran. Jadi kita ada fungsi penegakan perda dan fungsi pemadam kebakaran dan penyelamatan. Itu salah satu tugas pokok utama daripada pemadam Satpol PP dan pemadam kebakaran. Jadi mungkin secara spesifik apa sih yang dilaksanakan yang dilakukan gitu? Kita kan dalam era otonomi daerah ini pemerintah daerah punya kebijakan yang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui perda. Nah, tentu kalau perda ini kan perlu penegakan. Nah, salah satu unsur penegak atau OPD-nya adalah Satpol PP. Sehingga salah satu contohnya barangkali ada perda terkait misalkan perda terkait tata ruang, maka ketika ditemukan ada pelanggaran tentang tata ruang, maka tugas kamilah untuk menegakkan perda tersebut. Nah, ketika hari ini ada unsur polisi, TNI dan sebagainya atau aparat penegak hukum itu kepada unsur pidana dan juga lebih kepada produk daripada undang-undang. Nah, kita Satpol PP ini penegakan di produk peraturan daerah. Nah, jadi masyarakat juga alhamdulillah di podcast ini bisa sedikit memahami ya bahwa Pol PP itu lebih kepada penegakan peraturan daerah. Makanya setiap kabupaten kota itu punya Satpol PP dan punya ada prioritas penegakan daerah sesuai dengan perda yang dirumuskan oleh setiap daerah tersebut. Contoh barangkali di Kota Bandung kan tidak punya Dinas Kelautan dan Perikanan. Nah, tentu tidak ada penegakan perda terkait tata ruang kelautan, perikanan, terkait hal tersebut hanya ada di kabupaten kota yang punya
ruang-ruang laut. Contoh kita ada penertiban area pinggir pantai. Nah itu kita laksanakan di daerah Sindang Barang, kemudian Agrabinta dan Cidaun. Nah hari ini yang namanya setiap pemerintah kabupaten kota punya perda. Nah penegakan perdanya adalah oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Ya karena kan selama ini kan banyak mungkin masyarakat mengetahui Satpol PP itu tugasnya hanya PKL kan gitu. Ya, tapi kan secara spesifik gitu kan perda pun juga banyak pemerintah daerah kan. Makanya betul. Jadi tadi yang digarisbawahi bahwa PKL itu kan salah satu perdanya adalah tentang perda penegakan ketertiban masyarakat. Kita juga dulu pernah punya ada yang namanya perda IMB. Kalau sekarang perda PBG. Nah itu juga kita tegakkan. Kemudian kita juga perda zero minuman beralkohol. Kemudian kita juga kolaborasi dengan perda terkait dengan pajak bumi, bangunan, kemudian pajak hotel restoran. Nah, di situ ada penegakan perda terkait izinnya. Jadi sebetulnya ruang lingkup perda yang hari ini perlu penegakan, disitulah hadir Pol PP. Tapi apa yang ditekankan ketika dalam melaksanakan tugas itu Pak, bagi Pol PP sendiri gitu? Ya tentu sesuai dengan standar operasional yang ada terkait penegakan perda ini kita pada posisi tahapan-tahapan. Nah contoh barangkali kita sampaikan misalkan ada terkait dengan perda PBG atau persetujuan bangunan gedung atau IMB dulunya. Nah contoh baru-baru ini kita melaksanakan penertiban ke salah satu perusahaan di kawasan Cibeber. Kita SOP pertama kita tentu datang ke lokasi dengan memberikan teguran. Kemudian setelah itu kita juga ada yang namanya teguran tertulis. Kemudian setelah teguran tertulis kita yang namanya penyegelan sementara atau pengawasan. Dan terakhir kita penyegelan tutup. Nah artinya tahapan-tahapan itu kita bangun untuk menyadarkan para pelaku usaha agar bisa segera mengurus perizinannya. Jadi lebih ke persuasif dulu. Persuasif dulu karena kan ya salah satu case kita kemarin di daerah Cibeber itu ketika kita memberikan penegakan langsung tanpa prosedur itu kan di situ juga ada masyarakat yang bekerja. Artinya ada 120 orang masyarakat lokal yang mendapatkan pencarian di situ. Nah itu juga harus perhatikan. Nah sementara kita Cianjur juga butuh investasi. Jadi di satu sisi penegakan perda ini akan betul-betul kita laksanakan secara komprehensif ketika memang para pelaku usaha atau para warga masyarakat memang sudah tidak bisa lagi kita berikan peringatan sesuai tahapan yang ada. Artinya kalau sudah tertulis mentok, peringatan mentok ya udah kita eksekusi. Jadi persuasif, humanis gitu ya gitu. Nah, kalau di agama Islam kan analoginya ada talak 1, ada talak 2, kemudian kalau memang sudah talak 3, kan sudah talak 3 kan harus kalau mau rujuk harus nikah lagi sama orang lain kan. Artinya ya memang harus kita betul-betul di posisi ujung tuh harus betul-betul analisisnya sudah tajam, komprehensif dan memang sudah terintegrasi gitu. Oke. Itu Pol PP gitu kan gitu, Pak. Nah, pemadam kebakaran sendiri gimana? Nah, alhamdulillah hari ini kita bersama karena kita belum terpisah kan ya? Betul, bersama Cirek hari ini kita diundang pada saat hari Kamis dan hari Kamis itu memang kami di Pol PP selaku Kasat, saya selaku Kasat itu menggunakan pakaian damkar. Makanya ada baju Pol PP dan baju damkar itu dipakai oleh Kasatnya. Tapi kalau anggota Pol PP yang memakai baju Pol PP, anggota damkar memakai baju damkar. Nah ini kembali lagi karena memang terkait dengan peraturan di tingkat atasnya belum secara spesifik memisahkan. Artinya di beberapa daerah ada yang memang sudah terpisah karena anggaran, kemampuan. Di Cianjur khususnya kita memang masih belum. Pertama karena kita ada yang namanya BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kedua kita juga hari ini tugas-tugas damkar dan Satpol PP beriringan. Artinya ketika memang ada penegakan perda, kemudian dibutuhkan juga bantuan damkarnya, kita masih dalam satu kesatuan. Jadi masih ada relevansi. Namun demikian tidak menutup kemungkinan kalau ke depan memang sudah ditegaskan oleh pemerintah pusat bahwa setiap daerah harus berdiri sendiri damkarnya menjadi dinas, berarti kita harus melaksanakan. Seperti halnya sama dengan dinas perizinan yang kami tempati saat ini sebagai sekretaris definitif, itu kan sifatnya wajib bagi daerah-daerah untuk memiliki, sehingga semua daerah kabupaten kota Indonesia memiliki dinas perizinan. Nah hari ini kita masih diberikan ruang untuk menganalisis apakah perlu atau tidak. Ya hari ini Cianjur masih memutuskan untuk dinas pemadam kebakaran belum diarahkan belum terpisah lah terpisah gitu dengan Satpol PP.
Ke depan mungkin bisa jadi dengan alokasi anggaran yang cukup, kemudian personil yang capable dan mumpuni, serta dengan melihat lagi kemampuan daerah mungkin ya. Kemampuan daerah sih terutama ya. Jadi kita bisa membentuk dinas itu. Dan pada prinsipnya kita welcome karena sekali lagi yang namanya pelayanan ke masyarakat harus bisa dipermudah, kemudian juga rentang kendalinya harus dipersempit dan sumber daya manusianya harus qualified dan itu bisa terintegrasi dalam satu dinas khusus. Kita mendukung pada prinsipnya. Ada berapa banyak Pak di Damkar sendiri? Kita sekarang hari ini kalau untuk wilayah manajemen kebakaran WMK ya, atau orang lebih menanya pos-pos pemadam. Iya. Itu kita ada 7. Pertama di Cianjur Kota, kemudian Cipanas, Cikalong, Ciranjang, kemudian Sukanagara, Sindang Barang, satu lagi sekarang lagi dalam tahapan Sukanagara. Jadi 7. 6 sudah beroperasi, satu lagi dalam tahap 50% rintisan. Jadi kita direncanakan 2025 ada 7 pos pemadam kebakaran. Cianjur Kota, Cipanas, Cikalong, Ciranjang, Cibeber, Sindang Barang, satu lagi Sukanagara. 7. Sedang dirintis dan insya Allah mudah-mudahan setelah Lebaran kita bisa launching. Nanti Cirek kita undang. Sebetulnya idealnya berapa banyak sih Pak kalau posnya sendiri? Karena wilayah Cianjur luas nih. Idealnya memang kalau kita lihat kecamatan 32, ya idealnya satu pemadam kebakaran untuk 2 kecamatan. Idealnya. Artinya kalau kita ada 32 itu ada 16 pos. 16. Namun kembali lagi kita tidak mengurangi profesionalitas dalam bekerja, kemudian juga hari ini masih tercover, ya kita cukup bisa melayani dengan posisi di 6 pos dan akan menjadi 7 pos. Oke. Ya, ya Pak. Terkait dengan bulan Ramadan nih, kita tahu kan kemarin sudah beberapa kali Pol PP melakukan kegiatan operasi cipta kondisi. Betul. Salah satu sasaran itu kan ya selain minuman keras, mihol, dan juga penyakit masyarakat gitu. Betul. Gimana kemarin Pak sampai hari ini nih, sampai saat ini gitu? Kita diamanahi sebagai PATK Satpol PP tertanggal 20, kemudian Pak Bupati Pak Dr. Muhammad Wahyu menginstruksikan bahwa menjelang masuknya bulan Ramadan beliau menginginkan suasana yang hikmat terkait dengan kondusivitas pelaksanaan ibadah. Benar, berarti itu instruksi pertama Bapak jabat jadi PLT itu langsung instruksi ya? Ya, instruksi itu dari beliau dan kita langsung laksanakan. Sehingga sebelum pelaksanaan bulan suci Ramadan kita melaksanakan cipta kondisi dipusatkan di Cianjur Kota. Itu kita kurang lebih mendapatkan 403. Waktu itu saya ingat betul 403 minuman beralkohol dari berbagai merek. Nah setelah itu kita masuk fase pertama bulan Ramadan. Nah kita juga masih melihat masih ada sinyalemen bahwa pihak-pihak tertentu masih belum sepenuhnya melaksanakan surat edaran Pak Bupati terkait kondusivitas bulan Ramadan. Juga perlu adanya penegakan Perda sehingga kami berinisiatif kembali. Kalau yang di momentum pertama kita diberikan instruksi, momentum kedua kita inisiatif, kita melaksanakan kegiatan cipta kondisi di Kecamatan Karangtengah dan sekitarnya. Nah, kita juga masih menemukan informasi dari masyarakat bahwa masih ada di beberapa kecamatan selain kecamatan yang awal tadi, bahwa ada kecamatan yang masih terindikasi ada masih menjual minuman beralkohol dan sebagainya. Sehingga di operasi ketiga kita melaksanakan di 6 kecamatan. Itu luas. Dan itu sangat banyak sekali yang minuman yang kita sita dan kita tampilkan di pendopo di press release kita itu 660 botol. Jadi kurang lebih sampai hari ini kita sudah merazia dan menyita kurang lebih sebanyak 1.000 botol di 20 hari atau 1 bulan kinerja Kasatpol PP dan Damkar. Ya waktu itu kan sempat juga ada pertanyaan Pak, apakah waktu itu kan apakah akan ada penindakan secara pidananya apa? Karena tipiring ya maksudnya, tindak pidana ringan gitu. Tipiring. Dan kembali lagi bahwa khususnya untuk gebrakan kita sebetulnya sudah mengena. Artinya kalau kita lihat, kita monitor dari berbagai pihak sudah mengenal lah apa yang kita laksanakan. Namun demikian memang di beberapa wilayah yang rentang kendali kita cukup jauh. Nah kita memang masih ada informasi terkait dengan hal yang di luar daripada ketentuan baik itu penyalahgunaan minuman beralkohol atau minuman keras, kemudian juga ada
obat-obatan dan sebagainya yang notabene memang tidak diperbolehkan. Nah, sehingga kita membuat edaran ke tiap camat khususnya Kasih Trantib untuk ikut serta-merta membantu. Sehingga dengan luas Kabupaten Cianjur yang begitu luas ini, nah kita dibantu oleh para Kasih Trantib di wilayahnya masing-masing. Plus juga kami mohon kiranya media termasuk Cianjur Express, kemudian masyarakat, tokoh-tokoh bisa ikut membantu di wilayahnya masing-masing. Karena sejatinya kontrol yang paling bagus itu adalah diri kita sendiri. Jadi sebanyak apapun aparat, nurani kita memang belum bisa memahami tentang pentingnya atau bahayanya narkoba, obat-obat terlarang, serta minuman keras, ya akan sulit. Keluarga terdekat kita cuek dalam pergaulan anak-anaknya, itu juga akan sulit. Sehingga self-control dan reminder slide itu memang sangat penting ketika hari ini aparat terbatas, tentang kendali luas, sehingga itu yang akan lebih efektif. Tapi tetap karena memang pemerintah dan negara harus hadir dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, kami pun seberusaha mungkin untuk merespon cepat ya keluhan-keluhan masyarakat ketika memang ada indikasi minuman beralkohol di satu wilayah atau indikasi pelanggaran perda dan atau pelanggaran-pelanggaran lainnya yang memang kita harus laksanakan sesuai kewenangan kita. Kita insya Allah fast respon. Oke, berarti operasi Cipcon itu kan selama Ramadan tetap berjalan ya? Tetap berjalan juga. Bahkan kita sebetulnya juga ada beberapa yang kita laksanakan tapi rekan-rekan media tidak tahu karena memang ya ternyata kita juga cek ya sudah ada kemajuan. Nah, artinya contoh misalkan di beberapa TKP pada saat sebelum pra-Ramadan masih berbuka, kemudian awal Ramadan masih buka sedikit, nah pas di pertengahan sudah tutup. Jadi memang ya kita rasakan berkat dukungan masyarakat, pemberitaan media, gebrakan-gebrakan teman-teman. Jadi ada hasilnya ya? Ada hasilnya. Kita pantau ada hasilnya. Tapi tetap ya pengawasan jalan terus. Tetap ya, karena kita kan juga ya tadi ya ada kegiatan deteksi dini juga kita ada. Makanya salah satu tugas Pol PP itu dengan Kesbang, dengan berbagai pihak, APH, ya kita salah satunya masuk ke tim deteksi dini juga ada. Oke. Nah, itu Ramadan. Ya. Idul Fitri nih, kan kita tahu Pak, juga banyak libur kan gitu. Dan rumah-rumah pasti akan ditinggal juga nih oleh yang pemudik lah, yang bakal mudik gitu, warga yang akan mudik nih. Nah biasanya kan rawan kebakaran nih Pak gitu. Nah ada nggak himbauan khusus mungkin dari Damkar gitu kan untuk masyarakat sendiri gitu? Ya sebetulnya untuk bulan Ramadan ini kita mengeluarkan 2 himbauan ya. Himbauan yang pertama itu kita terkait dengan pelaksanaan kondusivitas ibadah di bulan Ramadan serta Pak Bupati. Nah yang kedua kita melaksanakan atau mengeluarkan surat himbauan terkait pengamanan hari raya Lebaran. Nah, di mana pengamanan hari Lebaran itu di surat itu bahwa satu dimohon masyarakat untuk tidak melaksanakan takbir keliling yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Kemudian juga tidak melaksanakan pembakaran petasan yang terindikasi nantinya mungkin bisa berakibat kepada kebakaran. Kemudian kondusivitas pelaksanaan jalannya mudik kerjasama dengan kepolisian operasi ketupat lodaya. Jadi ada 4 poin di surat edaran tersebut atau surat himbauan. Nah, jadi kami tadi selain membuat surat edaran juga berharap kepada masyarakat, Pak RT, Pak RW yang tidak melaksanakan mudik juga mereka bisa melaksanakan pemantauan melalui Siskamling atau melalui kegiatan-kegiatan kontrol ya terkait dengan nanti potensi adanya tanda kutip kejahatan yang mungkin bisa jadi rumah kosong dibongkar, juga termasuk potensi kebakaran. Oke. Berarti udah siap ya, selama mungkin nanti harus mudik juga atau ke operasi ketupat lodaya, Satpol PP ikut mendukung. Ya, tadi kita juga sudah melaksanakan apel di Polres, di halaman Polres dipimpin oleh Pak Bupati dengan Forkopimda, Pak Kapolres dan Forkopimda, dan Satpol PP dan Damkar menjadi salah satu bagian unsur personil yang ikut menyukseskan kegiatan operasi ketupat lodaya 2025. Berapa personel, Pak? Kita untuk Satpol PP-nya 30 personil. Kita tempatkan di pos Gentur, lampu Gentur, Bundaran. Di sini 30 personil dibagi ya, ada yang pagi, siang, malam.
Kemudian untuk damkarnya di pos masing-masing tadi, di pos di 6 pos itu di dia. 6 pos yang sudah ada dan 1 pos rintisan yang insya Allah setelah Lebaran kita resmikan. Jadi pada prinsipnya ini juga bukan kali pertama sudah berjalan di tahun kemarin. Kita prinsipnya siap menyukseskan operasi Ketupat Udaya, siap juga untuk mudah-mudahan saudara kita yang pulang nanti ke sini bisa merasakan keamanan, ketertiban di Cianjur. Nah, Pak, mungkin ke depannya pasti kan Bapak kan punya visi ini kan gitu. Kedepannya Satpol PP dan mungkin Damkar diri akan seperti apa ke depannya gitu? Ya kedepannya sih saya berharap Satpol PP dan Damkar khususnya melihat kondisi kekinian masyarakat, bahwa masyarakat ini sekarang sudah melek teknologi. Kemudian hari ini masyarakat cenderung lebih kritis gitu. Nah, sehingga pertama kinerja kita perlu dijaga, dipertahankan dan ditingkatkan. Artinya masyarakat butuh cepat gitu, ingin cepat. Kalau ada apa-apa ingin cepat. Kita harus meningkatkan, mempercepat pelayanan, baik di Damkar maupun di Pol PP. Kedua, kita harus lebih memunculkan apa yang kita kerjakan di publik. Oh iya ada. Ya, hari ini masyarakat melalui IG, melalui FB, Twitter, gadgetnya aja udah bisa itu melihat kita, sehingga ya kita harus bisa menampilkan itu. Dulu saya masih ingat waktu saya pendidikan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, kita praktek itu masih menemukan yang namanya mesin tik. Iya. Hari ini nyaris di kantor sudah ada mesin tik. Artinya apa? Perubahan terus. Maka siapapun yang bisa menyesuaikan dengan perubahan, maka dia akan bertahan terhadap tekanan zaman. Nah itu yang saya tanamkan kepada rekan-rekan di Pol PP dan Damkar. Nah, salah satunya misalkan kita melihat tren terkait pelanggaran Perda meningkat misalkan di pelanggaran lingkungan. Kenapa tidak kita gait influencer? Influencer yang punya subscriber sebanyak, atau itu kita gait, kita buat skenario khusus, kita buat hal yang menarik untuk supaya masyarakat tidak membuang sampah. Jadi kalau sekarang pola lama, misalkan pasang spanduk, itu dijamin hari ini pasang spanduk, besok mungkin spanduk sudah tercopot. Jadi memang harus ada strategi khusus dengan kondisi hari ini. Jadi melek teknologi, mudah dicerna, menarik gitu. Sebetulnya ya tantangan kita seperti itu di Pol PP gitu. Karena memang ya kembali lagi SDM gitu ya. Kita juga terus upgrade. Jadi kapasitas personil hari ini memang ya 40% yang muda, 60%-nya masih ada yang senior-senior yang notabene kinerja oke, tapi ya aplikasi atau mungkin hal lain yang perlu kita upgrade terus. Oke, mungkin Pak terakhir harapannya Pak gitu kan gitu. Ke depan seperti apa kan gitu. Ya harapannya di bawah mungkin ke masyarakat juga ya, di bawah kepemimpinan Cianjur Era Baru, Cianjur Istimewa, Cianjur Berjaya. Program-program yang ditujukan untuk masyarakat mendapat dukungan. Ya salah satunya untuk Pol PP dan Damkar kita punya program yang namanya launching pos damkar di titik-titik strategis. Nanti mudah-mudahan dapat dukungan setelah pos damkarnya ada, masyarakat bisa ikut membantu merawat pos damkar. Kemudian juga kita ada kegiatan kegiatan penertiban supaya dengan Dinas Pariwisata supaya pariwisata meningkat dengan menormalisasi Bojong Meron, kemudian sebagai ikon kota tua ya konsepnya, kemudian juga kereta api di situ, jalan raya, ya kita mohon dukungan. Sekali lagi bahwa ini semata-mata untuk kebaikan masyarakat Kabupaten Cianjur secara umum. Kita punya kebanggaan, kita punya ikon sehingga meningkatkan daya tarik wisata. Nah tentu memang ada antitesisnya ketika kita penegakan Perda PKI ya para PKI ini merasa dirugikan. Tapi yakinlah bahwa ketika Cianjur bersih, Cianjur tertata, Cianjur rapi, kemudian pariwisatanya meningkat, ekonominya meningkat, daya belinya meningkat, itu berefek ke semuanya. Kalau hari ini memang ada masyarakat yang berjualan, tapi kan negara juga hadir dengan memberikan pasar. Di lingkup media. Mudah-mudahan jaya selalu untuk Cianjur Express. Amin ya. Begitu juga dengan Pak Joko dan mungkin rekan-rekan di Satpol PP sendiri, lalu juga Damkar. Semoga sehat selalu lah kan gitu. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Diberi keselamatan menjalankan tugas nih. Amin. Semoga lancar Ramadan Lebaran ini kan gitu. Ya, Pak Joko, hatur nuhun sudah menyempatkan waktunya. Siap. Di podcast bersama Cianjur Express kali ini. Siap.
mudah-mudahan kita nanti bisa podcast lagi nih gitu. Amin, amin. Di mungkin tema yang lainnya ya, atau mungkin juga ketika nanti launching post Ya, itu ya, post perintis kita undang. Damkar itu gitu. Kita undang Cirek. Amin, insyaallah. Ya itu tadi Sobat Cirek, kita sudah ngobrol panjang lebar. Dijelaskan banyak banget oleh Pak Joko sendiri tadi terkait dengan tupoksi Satpol PP, lalu juga seperti apa prosedurnya nih kan gitu. Tadi kan tidak hanya langsung pendidikan tapi juga ada mungkin sosialisasi dulu, secara persuasif lah dan humanis gitu. Baru nanti terakhir penindakan gitu. Termasuk juga ada himbauan juga, termasuk juga dari pemadam kebakaran juga dijelaskan juga tugasnya, lalu himbauan gitu. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Joko panjang lebar tadi bisa bermanfaat. Kita kembali lagi di program podcast Change Your Life berikutnya dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.